Oke, jadi kemarin kan kita bicara tentang, termasuk pertanyaan Budia dari Australia kemarin, bicara tentang bagaimana Gus dengan orang-orang yang juga pertanyaan dari Mas Ramadan kemarin tentang orang yang sudah mencampur adukkan, mereka termasuk apa? Ya kita jawab dengan ayat ini aja, bahwa ciri orang-orang yang beriman yang mendapatkan keamanan baik keamanan fisik maupun keamanan rohani, itu adalah orang-orang yang lam yalbisuna imanahum bidzulmin. Jadi mereka tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang batal, antara ajaran Rasulullah dengan tradisi-tradisi. Tidak ada, tidak bisa. Jadi gini dulu ya, kalau kita melihat historical background atau sirah nabawiyah, kita akan tanya, jadi gini loh, ketika kita melihat sebuah dalil syariah, atau kita menentukan hujah sebuah isbat dengan istimbat yang bagus, itu minimal kita melibatkan 4 hal. Pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli pun harus kita lihat tuh derajat kesahihannya. Hadis itu kan baik yang qauliyah, fi'liyah, takririah, hamiyah, hauliyah, itu kan juga ada derajat, mulai dari mutawatir yang itu hanya beberapa hadis di mana semua orang mengatakan ya itu memang hadis, tidak ada yang pernah membantahnya, mutawatir. Kemudian derajat yang kedua adalah sahihaini atau muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh 2 perawi hadis yang paling hebat, yakni Bukhari dan Muslim. Kemudian derajat selanjutnya adalah sahih. Sahih ini ya mungkin Imam Muslim meriwayatkan tapi Imam Bukhari tidak, atau sebaliknya Imam Bukhari meriwayatkan tapi Imam Muslim tidak, tapi dia masih sahih. Lalu di bawahnya ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, kemudian ada hadis maudhu, ada hadis mursal. Nah, ketika kita bicara dengan dalil naqli, pertama kan tentu Quran tuh. Di Quran sendiri itu ada nasakh mansukh. Ada ayat Quran yang sudah memang ditaruh di dalam Quran untuk melihatkan bahwa itu nggak terpakai lagi, gitu ya. Ada, itu. Misalnya tentang hukum mencuri, hukum zina, itu kan bertahap juga. Termasuk hukum khomer misalnya, itu kan bertahap. Hukum khomer itu bahkan di awal Quran itu tidak melarang loh ya. Khomer, minuman keras, tidak melarang, hanya menunggu lalu diterangkan lagi boleh, masih boleh itu. Kemudian dilarang hanya sholat, akan sholata wa antum sukara hatta ta'ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat dan mabuk, karena para sahabat waktu ada yang ketika akan sholat itu dalam keadaan mabuk, dilarang terbatas. Sampai kemudian innamal khamru wal maisir wal ansar azlam rijsum min amriqan fajtanibuhu. Nah, udah larang sudah. Itu. Nah, ini dalil nakli. Lalu kedua adalah dalil akli. Dalil akli itu dalil logika. Masuk akal enggak secara logika? Ketiga adalah sirah. Kita lihat sirahnya Nabi gimana gitu loh. Apakah perilaku ibadah yang kita lakukan itu sudah seperti yang dicontohkan Rasulullah atau enggak? Kalau enggak ya enggak usah mengada-ada. Titik. Dalam hal ibadah loh ya. Kalau dalam hal muamalah kita masih banyak boleh berijtihad. Tapi dalam hal ibadah, apalagi ibadah mahdhah, sudah tuntunannya jelas. Bahkan sholat kan jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti kan sin istilahnya.
sebagaimana yang tampak. Maka ketika misalnya ada sahabat yang menyatakan, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta Ali, aku tidak pernah melihat atau mendengar Rasulullah membaca ini misalnya. Ya itu berarti, itu hadis namanya fi'liyah. Atau hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah. Nah, kalau qala Rasulullah berarti hadis yang merupakan qauliyah. Sudah, itu yang kita ikuti, gitu loh. Rasulullah setelah sholat, apa wiridnya? Wirid ini. Ya sudah, kita ikuti. Rasulullah pernah bercerita ketika sujud baca ini, ya sudah. Rasulullah ketika merawat jenazah, itu ada orang meninggal, diapain? 4. Pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, keempat dikuburkan. That's all. Sudah. Ditambah-tambah kan gitu. Nah, apa yang dimaksud Al-Quran itu sama dengan apa yang dimaksud Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya, yang memurnikan, membersihkan dari tradisi-tradisi nenek moyang. Nah, umat saat itu berbantah. Bantahnya gini, kami itu beribadah berdasarkan mawajadna aba'ana. Apa yang kami temukan pada bapak nenek moyang kami. Terus dijawab sama Al-Quran, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a. Apakah tetap mereka akan mengikuti jika nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa? Akhirnya coba lihat, ketika misalnya Ka'bah di awal sebelum Rasulullah hijrah, itu kan penuh patung. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan nggak percaya Allah loh ya. Mereka itu bertuhankan Allah. Ketika akan perang melawan Rasulullah, si Abu Lahab, Abu Jahal ini bergantungan di Ka'bah sambil ngomong gini, ya Allah, berikanlah kami kemenangan untuk mengalahkan Muhammad yang merusak agama itu. Gitu. Yang memecah belah warga, yang menghilangkan kerukunan, begitu doanya. Jadi justru melihat Rasulullah sebagai pengacau. Dia berdoa kepada Allah. Dan ketika mereka dibilang, kenapa kamu musyrik? Dia bilang, loh, siapa yang musyrik? Kami ini menyembah Allah. Kami menyembah membuat berhala itu hanya untuk wasilah, hanya untuk perantara agar kami lebih khusyuk dalam menyembah Allah. Gitu. Nah, ini loh yang namanya mencampur adukkan. Mereka itu haji loh. Bahkan Abu Jahal itu dikenal dermawan. Kenapa? Karena banyak orang yang haji itu mereka yang merawat, ngasih makan, segala macam. Tapi hajinya apa? Secara jahiliyah, mereka tawaf. Keliling Ka'bah. Tapi yang diucapkan bukan kok labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Bukan itu. Tapi ada lain. Sebutan-sebutan lain. Yang mungkin nyebut Allah juga, tapi disebut juga Al-Lata wal Uzza dan sebagainya. Demikian pula ketika mereka menerjemahkan bahwa ketika haji itu harus suci, polos, tulus, nggak boleh ada atribut duniawi pun, diterjemahkan dengan tanpa baju, tanpa apapun, telanjang. Padahal kalau dalam Islam diterjemahkan dengan memakai baju putih polos, laki tanpa jahit, nggak boleh pakai penutup kepala dan sebagainya. Nah ini loh yang kemudian disebut talbisul haqqa bil batil. Ya. Nah, ini dan satu di antaranya sekarang ini taktumul haqqa apa? Menyembunyikan ulama Bani Israel menyembunyikan kebenaran dalam Taurat, juga mencampur adukkan dengan ajaran-ajaran buatan mereka sendiri. Ulama Bani Israel diluruskan oleh Nabi Isa biar kembali kepada Taurat yang asli. Allah memberi Nabi Isa dengan Injilnya. Injil murni. Tapi begitu Rasulullah Isa wafat, lama-lama juga terjadi distorsi.
terjadi percampur aduan antara hak dan batal. Yang A jadi A aksen, B jadi B aksen, C jadi D, D jadi E, dan seterusnya. Umat Islam juga begitu. Terjadi kan sekarang? Dicampur adukkan dan lain sebagainya. Maka ayat ini, Dulur, kalau sampean ingin mengikuti satu entitas dalam beribadah, guru yang wahum mutadun ini, orang yang mendapat petunjuk ini, ikutinya. Siapa mereka? Ya ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Cirinya apa? Orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang musyrik. Iman mereka dengan kedzaliman. Tidak. Apa adanya. Ulaika lahumul amna, lunalikul lahumul amnu. Mereka itu yang mendapat keamanan lahir dan batin. Dan mereka, nih. Jadi dulu ketika kita ingin mendapatkan sosok pemimpin dalam hidup, ya, saya nggak bicara pemimpin politik, itu sampean lihat aja dalam Al-Quran kriterianya banyak. Dalam konteks wahum muhtadun ini, coba dibuka surat Yasin ayat 21. Coba. Surat Yasin ayat 21. Monggo, Gus Agiru dari Aceh. Surat Yasin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. kalimat terakhir dalam ayat itu sama, wahum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah orang yang la yas'alukum, tidak minta upah kepadamu. Nah, berarti kan kita diminta oleh orang-orang yang tidak minta upah, mereka yang mendapat petunjuk. Ini kriteria selanjutnya. Kriteria pertama, orang yang tidak mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Kriteria kedua, orang yang tidak minta upah kepadamu. Ada kriteria lagi banyak dalam Al-Quran, termasuk kriteria-kriteria orang bertakwa, mulai dari as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfiqin, al-mustaghfirin. Banyak itu orang yang sodik, orang yang sodik itu apa? Orang yang benar. Benar itu apa? Selalu menambatkan dan menyandarkan seluruh perilaku hidupnya itu kepada aturan yang ada dalam Quran dan hadis. Jadi standarisasinya jelas. As-sadiqin, as-sabirin orang yang sabar, al-qanitin orang yang taat. Kita bicara bahwa Islam itu taat. Al-munfiqin orang yang berinfak. Al-mustaghfirina bil ashar orang yang selalu minta ampun kepada Allah pada saat sahur atau tahajud. Itu kan? Maka di sana kita lihat, oh ternyata orang-orang yang layak untuk kita ikuti itu kriterianya banyak, nggak hanya satu dua tuh. Dan tidak ada satu kriteria pun yang begini. Ikutilah orang yang viral, ikutilah orang yang terkenal, tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi meskipun dia few atau sedikit, kriteria Quran jelas tuh. Kriteria Quran jelas. Karena kalau justru mengikuti orang banyak, kalimatnya jelas. Surat Al-An, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Ya kan jelas. Kita sudah pahami dalam surat Al-An'am ayat 116. Enggak. Kalau jangan mengikuti. Siapa orang yang kebanyakan? Coba surat Al-An'am ayat 116. Ketemu? Surat Al-An'am.
Izin Gus. Enggak, semoga. Oh, enggak. Bu Tanti apa Pak Surono? Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, coba Sadaqallahul kita azim. pahami itu. Kita dilarang ngikut orang meskipun dia aksaro. Aksaro itu apa? Mayoritas. Karena kebanyakan mereka misalnya, itu adalah iyat tabi'una, tidaklah mereka mengikuti itu illa dhanna, kecuali prasangka-prasangka, tidak berdasarkan dalil nakli tadi, tidak berdasarkan sirah, tidak berdasarkan apa? Logika berpikir yang benar, tidak berdasarkan tapi kan baik, ini kan baik. Ya gimana, ini memang tradisi kita, wis gitu-gitu saja. Ya, padahal kadang banyak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya di situ, wa in, dan jika tutik kamu mengikuti aksaro kebanyakan man orang fil ardi di muka bumi, yudulluka mereka akan menyesatkanmu ansabilillah dari jalan Allah. In tidaklah yattabi'u mereka mengikuti illa kecuali dhanna, prasangka-prasangka. Wa inhum, dan tidaklah mereka mengikuti illa kemudian yakhrusun, kecuali kebohongan-kebohongan yang dibuat. Apa kebohongan maksudnya? Dulu ulama Bani Israel itu banyak mengatakan ini adalah firman Tuhan, padahal nggak ada firman Tuhan begitu. Ini adalah sabda Nabi Musa, padahal nggak ada begitu. Nah sekarang ini sudah mulai nih di dalam Islam sendiri. Ini adalah apa firman Tuhan. Jadi ada si Amo bermimpi begini, ketemu Allah begini. Sudah mulai ini. Nabi Muhammad bersabda begini. Ternyata tidak ada. Tidak hanya dhaif lemah hadisnya, tapi maudhu, palsu. Gitu loh. Nah, di sanalah kita harus benar-benar hati-hati itu loh. Makanya satu di antara ciri orang-orang yang harus kita ikuti adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka orang-orang yang beriman itu satu di antara, ini baru satu loh ya. Karena banyak ciri beriman. Nanti jangan-jangan hanya karena tidak mencampur adukkan lalu kemudian merasa ini paling benar. Ada banyak ciri orang beriman, termasuk berani memberikan harta yang dicintai, termasuk berani berkorban untuk orang lain melebihi dari untuk diri sendiri, banyak. Ya, termasuk kesederhanaan Rasulullah itu juga ciri beriman. Nah, ya. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, dan begitulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim juga diberi materi-materi untuk berdebat atau menjawab pertanyaan dan tantangan umat. Dan sekarang ditulis di Al-Quran untuk diwariskan ke kita sebagai hujjah kita juga. Sebagai materi kita juga untuk menjawab pertanyaan umat. Narfa'u darajatim man nasya. Allah mengangkat derajat siapapun yang dikehendaki. Artinya apa? Allah kalau mau ngangkat seorang nabi dari hanya seorang penggembala, mau apa lo? Mau apa lo? Apa lo? Nah kan gitu istilahnya. Allah kan ala kulli syai'in qadir. Manusia kan maunya gini, ya nggak cocok lah, masa nabi kok kayak kamu, gitu. Nabi Soleh digituin. Nabi Muhammad diginin, Abika junun Muhammad. Kamu itu gila tau Muhammad. Nabi Isa apalagi dihina sebagai anak zina, sebagai anak haram, wis macam-macam. Nabi Musa juga gitu, dihina. Kenapa? Karena menurut mereka kriterianya nggak cocok. Kami memang Nabi Soleh itu diginin. Kami memang selama ini tuh nunggu pemimpin nanti yang ditunjuk Allah untuk membimbing kami. Tapi ya nggak kayak kamu juga kali, gitu. Kamu itu orang-orang yang dari kaling arzalun, orang-orang lemah, arodiluna, ro'ya ba'durra'nya. Jadi arodiluna itu orang-orang yang lemah di antara kami. Lemah dari sisi sosial, dari sisi finansial, dari sisi intelektual, semuanya. Ya nggak, ibaratnya kalau sekarang gitu ya, nggak mondok, nggak kuliah, nggak punya duit, yang nggak terkenal.
juga bukan turunan kasta apa, nggak ada. Lalu Allah nunjuk misalnya seorang nabi gitu. Nah kita misalnya hari ini hanya misal. Hari ini Allah nunjuk nabi dengan dari kalangan gitu. Kita ini orang-orang kayak gitu percaya nggak kira-kira? Halo, bola, percaya nggak nih? Loh, jawab. Lalu kalau kita misalnya sebaliknya, bukan nabi di zaman sekarang, kita hidup di zaman para nabi itu. Kira-kira kita jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Jahal, Gus. Hah? Jahal ya. Jahal. Dengan Jahal, konsep Gus. mindset kita sekarang, kira-kira yang melihat orang awam sebagai yang remeh, kira-kira kita kalau hidup di masa Nabi Muhammad itu jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Jahal, Gus. Ini jawaban jujur, nggak jawaban sok-sokan. Nah, justru itu maka kita jangan jadi Abu Jahal sekarang gitu loh. Mulai dari itu. Jadi kenapa inna rabbaka hakimun halim? Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah milih Rasul dari kalangan penggembala saja atau apa, itu hakim, maha bijaksana. Lagian siapa kita bikin kriteria ini itu lalu membatasi kriteria Allah? Siapa kita? Gitu. Ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Yo dari Jakarta. Silakan. Nggih. Gus, bagaimana merubah mindset? Nah, kita ini kan mindset kita ya, bukan kita ya Gus ya. Mungkin saya Ya. kali itu. Ya kadang-kadang kan mindsetnya juga ya ngeremehin orang lah, menganggap orang itu cilik lah. Ya karena mungkin ya mungkin pola pikirnya seperti Abu Jahal kali Gus ya. Yang tadi saya bilang kalau mungkin kita hidup di kalau zaman Nabi mungkin ya sama karena logis cara berpikirnya ngoten Gus. Nah, bagaimana cara untuk merubah mindset yang kita nganu Gus, karatan di hati gitu loh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara Gus. Suaranya hilang. Kita harus berpikir out of box, berpikir tidak seperti kebanyakan orang umum. Nggak apa-apa kalau dibilang goriban, asing. Nggak apa-apa, karena pada al-Islamu gharib. Awal Islam itu asing. Nah, kita harus mulai berani. Kata Nabi kan, qulil haqqa walau kana murran, ya. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Mindset kita sudah harus mulai diawali, bikin with. Kita mulai dengan memang kondisi umat ini rusak. Kondisi umat ini tidak baik-baik saja. Itu harus mulai dari sana. Termasuk mungkin diri kita gitu. Juga gila. Ya, termasuk mungkin juga diri kita. Nah, yang kedua, lalu kita mulai mengkonfrontir antara pendapat kita selama ini dengan kriterianya Allah dalam hal apapun ya, tidak hanya dalam hal melihat orang, tapi dalam hal standar baik dan buruk, dalam hal standar bagaimana kita menjalani hidup, harus mulai belajar. Ya. Yang ketiga, ayo mulai belajar membaca sejarah para nabi. Dengan kita membaca sejarah para nabi yang hampir tidak ada satu pun nabi rasul yang tidak didustakan umat, itu nanti kita akan tahu. Ternyata kita memang harus siap untuk kalau kita menjadi pewaris dan penerus ajaran para nabi, para rasul, ya harus siap didustakan, harus siap tidak sama. Terus yang keempat, sama dengan melihat sirah nabawiyah. Hampir seluruh nabi itu dibangkitkan dari kaum ardhalun.
orang-orang yang tidak ya lemah lah. Lalu yang kelima, lihat juga para sahabat, para nabi. Itu hampir semuanya juga berangkat dari kemarin. Dalam surat Al-An'am di awal-awal kemarin, kita kan juga disuguhkan begitu. Coba lihat tuh dalam ayat yang kemarin. Di ayat 60-an, 50-an kan disebutkan. Bagaimana Allah menegur Rasulullah. Menegur Rasulullah ya. Ya kan? Ketika orang-orang yang kamu melihat mereka yang lemah di antara sahabat-sahabatmu, termasuk asbabun nuzul dari surat Abasa. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya konco-konconya Rasulullah sebagian besar itu dari kaum Halim, meskipun ada juga yang dari kalangan pedagang yang sukses dan sebagainya, tapi mayoritas itu dari begitu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka mindset kita harus mulai berubah. Apalagi penegasan jelas dari Allah. Coba dibuka Mas ya, penegasan jelas itu dari Allah tentang inna akramakum indallahi atqakum. Monggo dibuka di surat Al-Hujurat ayat 13 Mas ya. Nggih Gus, Al-Hujurat nggih Gus. Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat 13 nih Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah menciptakan kamu, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul adzim. Kita lihat, kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Berarti kan Allah bicara tentang ras, ya. Allah bicara tentang apa? Ras, suku, bangsa. Tapi ternyata bagi Allah bukan rasmu, bukan sukumu yang akan membuat kamu lebih mulia, tapi adalah ketakwaan. Itu bicara tentang ras, suku. Sekarang kita lihat tiga. Ya, ini yang namanya anatomi. Tentang harta. Sekarang orang kalau misalnya yang datang orang kaya gitu ke rumah kita, biasanya dengan orang yang datang pakai Vario bobrok gitu, kira-kira kita lebih hormat yang mana? Satunya pakai Alphard gitu. Nah, padahal coba lagi buka Mas Yo, dalam surat Saba ayat 37. Coba. Saba 37. Saba, surat Saba ayat 37. Sabar nih guys. Orang-orang sekarang kan orang-orang muslim biasanya kita harus kaya supaya bisa lebih dekat kepada Allah apa segala macam. Nah, itu akhirnya mindset orang itu menganggap bahwa kekayaan itulah standar yang lebih tinggi untuk bisa dihormati dan sebagainya. Padahal coba lihat surat Saba ayat 37. Monggo baca lagi. Ya Gus, sebentar Gus. Saba. Atau ada yang lain yang sudah membantu Mas Yo untuk menemukan? Ayat berapa kinten Gus? Ayat 37. 37 nih. Jadi kita jawab persoalan umat dengan Quran saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka amat sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi sebenarnya tidak boleh itu. Itu mindset yang harus kita rubah supaya kita tidak meremehkan orang. Itu. Nah kita ini kan karena standar kita yang keliru, yang sudah dicetak oleh para kapitalisme, yang sedihnya juga kadang merasuki beberapa orang yang tahu agama, seolah-olah standarnya itu harus punya harta banyak, harus tinggi jabatannya. Bahkan dalam Islam sendiri pun, yang dulu sudah dihapus total oleh Rasulullah tentang
ras tertentu itu lebih tinggi dari ras lain. Gak ada dalam Islam. Sekarang mulai. Padahal surat Al-Hujurat ayat 13 tadi jelas. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tidak itu yang membuat kamu lebih mulia dari yang lain. Tapi yang lebih mulia adalah siapa di antara kamu yang bertakwa. Orang Jawa kalau lebih bertakwa dari orang Yaman, ya tetap orang Yaman demikian pula. Nggak boleh orang Jawa merasa lebih adiluhung, lebih ini sama. Nggak boleh. Orang Yaman, orang Mesir, orang Arab pun nggak boleh. Orang Cina misalnya lebih mulia daripada orang Jawa atau sebaliknya. Atau misalnya suku Sunda lebih mulia daripada suku Aceh lebih mulia daripada suku Papua. Tidak boleh ada begitu. Semua di mata Allah sama, derajatnya hanya ditentukan oleh atqakum tadi. Demikian pula yang kaya tidak boleh merasa lebih hebat daripada yang tidak. Nah, standar ini yang harus kita mulai reform gitu loh, dibentuk kembali. Tapi dengan standar apa? Standar Quran dan hadis, standar Allah, firman Allah dan sabda. Nah, sekarang ini ayo kita return kembali gitu Mas. Ya Pak ya? Izin Gus. Ya Bu Tanti, monggo. Ini dari sahabat suruh menanyakan Gus, tapi di luar tema. Kemarin itu masalah keluarganya. Kalau takut dosa gitu. Kalau suaminya kan ceritanya selingkuh dan udah ketahuan, anaknya udah tahu. Nggak pernah gaji istrinya, anaknya. Nggak tahu uangnya kemana, tapi tiap hari itu makan di rumah. Padahal yang nyari nafkah untuk makan biaya anak itu istrinya. Nah, terus istrinya udah merasa sakit hati, tapi nggak mau ngasih bekal, nggak mau ngasih maklum sama lakinya tuh takut dosa. Juga dia udah nggak diajak campur suami istri itu tidur bersama juga nggak mau. Itu gimana, Bule? Tanya sama saya gitu, Gus. Harus gimana? Istri seperti itu. Minta cerai tapi lakinya nggak mau dicerai. Jadi ada dua sisi Bu Tanti yang harus kita lihat. Sisi hukum positif di Indonesia atau sisi hukum fikih atau syariat Islam. Secara syariat Islam sama secara hukum positif. Kalau hukum positif di Indonesia, pernikahan itu berdasarkan pada dua undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Yang kedua adalah Undang-Undang tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Itu undang-undang ya, positif Indonesia. Kalau secara syariat tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan juga ijma dan pendapat para ulama. Nah, sekarang gini. Suami itu jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, penanggung jawab, pengayom dalam hal apapun karena dia penanggung jawab, termasuk dalam hal nafkah, termasuk dalam hal mengarahkan tentang keimanan, ibadah segala macam. Wani dadi wong lanang, berani jadi laki, yuk berani jadi beneran tanggung jawab segalanya. Jangan cuma mau enaknya, itu hukum Islam. Jelas, tegas. Pembagian koridor fungsi dan tugas pokoknya jelas. Perempuan disuruh taat, karena apa ya? Karena memang tugasnya begitu untuk merawat anak-anak, mengatur rumah tangga, dan seterusnya. Nah kalau itu dirusak, padahal pernikahan itu begitu pokok fungsinya, maka pernikahannya sebenarnya sudah mulai rusak itu. Meskipun bukan kemudian batal, tidak ya, beda saya bilang rusak. Kenapa? Karena satu di antaranya mereka tidak melaksanakan tugasnya. Nah, tapi ini bukan bicara cerai, belum. Artinya apa? Mereka sudah mulai rusak. Rumah tangga itu rusak. Lalu bagaimana? Yang kedua, ya harus kita pilah-pilah dulu. Istri, kalau menolak berhubungan dengan suami, itu bahaya loh, itu dosa loh ya. Dosa, jelas itu.
apapun penyebabnya. Kecuali kalau memang sudah talak. Ya kan? Tapi selama belum ada talak, seorang istri tetap tidak boleh menolak untuk berhubungan dengan suami. Ini harus kita pilih dulu. Saya tadi menyoroti dari suami, bahwa kalau suami kemudian melalaikan tugasnya, dia kena dosa pertama jelas, dan dia telah mulai rusak tuh sendi rumah tangganya. Itu. Tapi demikian pula yang perempuan, kalau dia menolak untuk melayani suami, apapun alasannya, itu terkena dosa. Sekarang yang ketiga, persoalannya apa? Bagaimana apa yang dilakukan? Seorang istri, saya berdasarkan hadis Rasulullah, pernah seorang istri itu matur kepada Rasulullah, karena suaminya itu pelit setengah mati. Pelit setengah mati. Maka kata Rasulullah, silakan kamu ambil apa yang secukupnya, sekira cukup untuk kebutuhan. Meskipun dia tidak tahu, bukan mencuri, tapi kamu mengambil hakmu. Yang ketiga keempat ada juga peristiwa di mana suaminya ini benar-benar sudah melalaikan tugasnya. Wes pokoknya ancur-ancuran lah. Maka diperbolehkan memang seorang istri itu untuk memilih dua hal, tetap sabar dengan itu atau mengajukan gugat. Dan memang ada di masa Rasulullah, termasuk ketika sang suami itu sudah tidak mampu menafkahi secara batin. Kalau di situ mereka menyebutnya seperti rumbai-rumbai pakaian, artinya impoten ya. Dan itu diperbolehkan juga dalam Islam. Tapi saya tidak menyarankan itu. Saya tetap menyarankan, ini tentang saran ya, bahwa perbaikilah pernikahan itu. Suaminya harus dibawa ke seseorang yang bisa menasihatinya agar kemudian kembali bertanggung jawab. Kembali kepada tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Gitu. Kalau misalnya bicara tentang hukum positif di Indonesia, meskipun suaminya tidak mau, kalau misalnya istri itu mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa memang suaminya sudah tidak bertanggung jawab, dalam setiap buku nikah itu ada namanya sighot ta'liq. Sighot ta'liq itu ada beberapa poin. Satu diantaranya, jika begini meninggalkan tidak menafkahi selama 6 bulan berturut-turut, maka langsung otomatis jatuh talak. Saat itu dalam hukum fikih namanya talak gantung itu. Begitu sudah ditandatangani, apalagi dibaca, itu sudah talak. Jadi meski itu tinggal bawa ke pengadilan. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan itu. Saya tetap menyarankan untuk perbaikilah hubungan suami istrinya, yang laki juga kemudian mulai harus bertanggung jawab, dan diperbaiki. Kalau memang laki nggak bertanggung jawab dan sudah tidak mampu, ya silakan pilihan. Tapi saya tetap menyarankan perbaikilah. Karena perceraian itu meskipun dihalalkan, tetapi itu hukumnya makruh. Artinya apa-apa yang dibenci oleh Allah. Gitu. Makruh itu apa? Makruh itu abghadullah. Apa yang Allah itu ghadab, Allah itu benci, nggak suka, marah dengan perceraian. Jadi jangan lakukan. Oke? Tapi kalau suaminya udah sering dinasihati tapi masih seperti itu terus gimana, Gus? Langge makanya itu, Bu, Pak. Saya menyarankan itu, gitu. Dan pilihan terakhir pada saat pilihan perceraian itu kan apa istri juga berhak menafkahi, Gus, kasih makan. Kemarin yang ditanya mau menafkahi dan tidak itu, mau menafkahi dan tidak itu terdia. Kalau bisa nggak hak dan kewajiban itu loh, Bu. Istri punya kewajiban menafkahi suami, nggak ada. Jadi kalau dia misalnya capek nggak ngasih makan ya nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Daripada tapi nggak ikhlas kan, gitu. Ya, kecuali kalau memang dia sangat baik, kemudian ya sedekah tiap hari ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi kembali kepada saya menerangkan tentang hukumnya ya. Hukumnya kalau mau pakai cara ini, jalan ini ya. Tapi secara moral saya tetap akan menyarankan untuk memperbaiki. Tapi pun buatan sakit ya makanya itu ada hukum. Baik hukum positif silakan, pakai hukum agama itu silakan. Ini kembalinya kepada mereka. Mereka yang paling tahu kondisinya tuh. Saya hanya menerangkan tentang hukum. matur sembah suwun, Gus. Kita pada pagi hari ini karena waktunya sudah
Cukup. Pak Haji Abdullah untuk pertanyaannya disimpan kangge besok ya. Jangan lupa Minjing besok untuk ditanyakan. Nanti insya Allah saya akan dibantu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita semua, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahyan astagfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد حسنا من الجن في الشيطان شيئا ربنا نجينا ولينا سوء ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ولأصحابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.